Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Udah kayak YouTuber belum sih? Terima kasih udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi aku mau ingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Hai, ingin merinding dari dulu sampai sekarang, bahkan kalau Dede mampu kliwon saya. Apa saya juga nggak tahu nih, setelah itu Dede menang audisi. Sampai sekarang Dede jadi orang yang terkenal. Sungguh pembahasan mengenai bayi ajaib yang lahir di tanah Pasundan di saat kelahiran dari Lesti Kejora 23 tahun yang silam ternyata kembali dihebohkan. Mungkin oleh warga masyarakat Kampung Babakan Desa Pamoyanan Cianjur Selatan. Banyaknya pengakuan dari warga masyarakat yang menyebutkan Lesti Kejora adalah bayi ajaib dengan kemerduan suaranya. Kembali viral pada hari ini, lantas bagaimanakah ulasannya? Sungguh aku di laman media sosial yang membahas asal-usul dari Lesti Kejora. Dengan sederetan pernyataan dengan warga yang berdiam di Kampung Babakan Desa Pamoyanan Cianjur Selatan membuat orang-orang yang menyaksikannya merinding. Seketika desa yang indah tempat kelahiran dari pedangdut Lesti Kejora itu ternyata menyimpan sejuta misteri yang baru terungkap pada hari ini. Mulai dari kelahiran Lesti Kejora, suara merdu yang dimiliki oleh Lesti Kejora sampai dengan ketenarannya saat ini telah diungkap dalam misteri situs Gunung 7 yang keramat tersebut. Benarkah Lesti Kejora bayi ajaib yang terlahir saat itu? Berikut penjelasan lengkapnya. Beruntung Lesti Kejora diketahui bernama lengkap Lestiani Andrayani, lahir di Bandung pada tanggal 5 Agustus tahun 1999. Di masa kecilnya Lesti Kejora sudah dibawa ke Kampung Babakan Desa Pamoyanan Cianjur Selatan. Disinilah Lesti Kejora dibesarkan, namun menurut pengakuan dari sebagian warga masyarakat di saat itu memang terjadi keanehan di tebing Gunung Angka 7 yang persis berada di lokasi kediaman dari Lesti Kejora. Di Kampung Babakan terjadinya longsor bersamaan dengan hujan yang deras sampai subuh dini hari, sehingga di pagi harinya ketika warga masyarakat menyaksikan sebuah tebing yang telah terukir dengan angka 7. Mulai dari saat itulah situs Gunung 7 ini dikeramatkan bagi sebagian warga kampung tersebut. Bukan Lesti Kejora yang dianggap ajaib oleh sebagian warga masyarakat saat itu, namun ternyata desa ini juga desa yang sangat luar biasa dengan sederetan sejarah yang berada di dalamnya. Kampung dari Lesti Kejora menurut naskah kuno Wangsakerta wilayah Kerajaan Sunda mencakup dari wilayah Bogor sekarang sampai ke Provinsi Lampung. Saat itu melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan Sunda dan Lampung dipisahkan dari bagian lain Kerajaan Sunda oleh Selat Sunda sebelum berdirinya sebagai kerajaan yang mandiri. Sunda merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir adalah Sri Maharaja Linggawarman Atma Hariwangsa Penunggalan Tirta Bumi, memerintah hanya selama 3 tahun 666 sampai 666 bulan Masehi. Terus Bawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanegara dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda di hulu Sungai Cipakancilan, di mana di daerah tersebut Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane berdekatan dan berjajar dekat Bogor. Saat ini sedangkan Tarumanegara diubah menjadi bawahannya, beliau dinobatkan sebagai Raja Sunda. Kira-kira 18 Mei 669 Masehi, Sunda dan Galuh ini berbatasan dengan batas kerajaannya, yaitu Sungai Citarum Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur. Menurut kitab Carita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh, kemudian menurut prasasti Sang Hyang Tapak ditemukan di tepi Sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi. Isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang di sungai itu yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya.
Raja Srijaya Bupati penguasa kerajaan Sunda di daerah larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan. Siapa yang berani melanggar larangan itu ia akan dikutuk oleh dewa-dewa kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan Sunda. Begitulah sekilas hebatnya kisah dari tanah kelahiran Lesti Kejora ini sehingga banyak dari warga masyarakat yang telah menghubung-hubungkan beberapa kejadian tersebut dengan Lesti Kejora. Saat ini mulai dari suara merdunya yang telah dipercaya oleh warga masyarakat sekitar sebagai titisan dari Dewi Raja Srijaya Bupati. Ia menurut legendanya saat itu memiliki suara yang sangat indah dan merdu sehingga setiap orang-orang yang mendengarkannya akan terlena dan kesurupan seketika. Dan kejadian mistis ini telah terjadi juga kepada Lesti Kejora beberapa tahun yang silam ketika dirinya melantunkan tembang Sunda yang berjudul Bambang Hideomi. Mengalami hal yang sama juga banyak dari warga masyarakat yang kesurupan saat itu. Maka dengan ini banyak dari warga masyarakat tersebut yang beranggapan bahwasanya Lesti Kejora adalah titisan dari Dew, istri Raja Jaya Bupati yang terkenal, yang memiliki ilmu supranatural. Ketika menarik asal-usul dari Lesti Kejora ternyata memiliki garis keturunan dari tanah Raja Pasundan walaupun sangat jauh dan masih diragukan kebenarannya. Namun ketika melihat fenomena Lesti Kejora saat bernyanyi sangat sama dari kisah Dewi Sri Raja Jaya Bupati, disinilah kunci kebenarannya. Bahkan bukan itu, sejak pembahasan masih berlanjut seputar kejadian yang ini warga sekitar ketika sebuah situs yang dikeramatkan bagi warga masyarakat mengalami hal yang mistik dan aneh sehingga tidak sedikit juga warga yang kembali menghubungkan kejadian tersebut dengan kelahiran dari Lesti Kejora. Saat itu 23 tahun sudah berjalan dari hari itu anak ajaib Lesti Kejora sudah menjelma menjadi seorang dewi dan bidadari yang cantik jelita. Jika cerita yang dikisahkan tersebut benar adanya, maka apa yang sedang kita saksikan saat ini begitu fenomenalnya Lesti Kejora yang sudah dapat dipastikan benar adanya. Lesti Kejora adalah garis keturunan raja dari tanah Pasundan, titisan dari Dewi Sri Raja Jaya Bupati yang sangat terkenal memiliki suara yang sangat merdu itu. Allahu a'lam bishawab.